Assalamualaikum. Pernah nggak kita kepikiran gimana bisa sebuah mujizat yang begitu dahsyat, yang seharusnya bikin iman kita meroket, malah justru bisa bikin hati jadi sekeras batu? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah surah Al-Baqarah ayat 72-82. Ayat-ayat ini membawa kita dari sebuah kisah misteri pembunuhan di zaman Nabi Musa sampai ke sebuah pelajaran yang dalam banget tentang kondisi hati manusia. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana mungkin ya, setelah lihat langsung kuasa Allah yang begitu nyata, begitu jelas di depan mata, hati seseorang itu bukannya luluh, bukannya tunduk, tapi malah tambah keras. Inilah inti dari perjalanan kita menelusuri ayat-ayat ini. Oke, kita mulai ceritanya. Kita mundur ke zaman Nabi Musa, di tengah-tengah komunitas Bani Israel. Suasananya lagi tegang banget waktu itu. Ada sebuah kejahatan besar yang terjadi, dan ini hampir aja memecah belah mereka semua. Jadi, menurut para ahli tafsir, ada seorang pria kaya yang dibunuh. Dan pelakunya, keponakannya sendiri yang ngincer warisannya. Liciknya, untuk nutupin jejak, si pembunuh ini naruh mayat pamannya di depan pintu rumah orang lain. Wah, akibatnya bisa ditebak. Fitnah langsung menyebar kemana-mana, setiap suku saling tuduh. Dan mereka udah hampir aja angkat senjata. Perang saudara di depan mata. Nah, di sini Al-Quran pakai satu kata yang presisi banget buat ngegambarin situasinya. Fatadaro'tum. Ini bukan sekedar ikhtalaftum yang artinya kalian berselisih, bukan. Fatadaro'tum itu akarnya dari kata yang artinya mendorong atau menolak. Jadi kebayang ya, mereka itu saling dorong tuduhan, saling lempar kesalahan, pokoknya gimana caranya biar selamat dari tuduhan. Pilihan kata yang luar biasa, benar-benar menangkap kekacauan psikologis waktu itu. Di tengah situasi buntu ini, akhirnya mereka datang ke Nabi Musa. Dan solusi dari Allah pun datang. Perintahnya unik, sembelih seekor sapi betina. Walaupun mereka mempersulit diri sendiri dengan banyak pertanyaan, akhirnya mereka lakuin juga. Terus, perintah selanjutnya, ambil sebagian dari sapi itu dan pukulkan ke tubuh jenazah. Dan terjadilah mujizat dengan izin Allah. Mayat itu hidup sebentar, lalu nunjuk langsung ke keponakannya sendiri. Kebenaran pun terungkap, misteri selesai. Logikanya nih ya, setelah nonton langsung orang mati hidup lagi, keadilan ditegakkan dengan cara yang super ajaib, harusnya iman mereka makin tebel kan? Tapi Al-Quran justru mengungkap sebuah reaksi yang sama sekali di luar dugaan. Ayat ini benar-benar menampar. Kemudian setelah itu, setelah semua bukti nyata itu, hati mereka justru kosat, menjadi keras. Allah membandingkannya dengan batu, benda paling keras yang mereka tahu. Tapi nggak berhenti di situ, Allah bilang bahkan lebih keras lagi. Wow. Coba perhatikan lagi pilihan katanya. Al-Quran pakai kata qaswah. Ini beda sama solabah. Kalau solabah itu kerasnya benda fisik, kayak besi atau baja. Tapi qaswah ini istilah khusus untuk kerasnya hati yang udah mati rasa secara spiritual. Hati yang udah nggak tersentuh lagi sama ayat-ayat Allah, nggak ada getaran takut sama sekali, dan udah ketutup dari nasihat apapun. Dan perumpamaan ini jadi makin dalam lagi. Saat Allah bilang, jangan salah, batu aja masih punya respons. Ada batu yang sangat tunduknya sama Allah, darinya bisa mengalir sungai-sungai. Ada batu yang terbelah, terus keluar mata air. Bahkan ada batu yang luruh jatuh karena takutnya kepada Allah. Nah, hati mereka beku, nggak bergerak, sama sekali nggak ada respons. Nah, disinilah kita sampai pada inti kenapa kisah ini diceritakan lagi oleh Al-Quran. Ayat-ayat ini turunnya di Madinah dan ada audiens spesifik yang dituju. Inilah yang kita kenal sebagai konteks turunnya ayat atau asbabun nuzulnya. Jadi, kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa ini fungsinya persis seperti cermin. Sebuah cermin yang Allah letakkan di hadapan sebagian komunitas Yahudi Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW untuk nunjukin ke mereka, lihat, perilaku kalian itu persis cerminan dari nenek moyang kalian. Lihat deh polanya, mirip banget kan? Dulu leluhur mereka mempersulit perintah soal sapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Keturunannya di Madinah juga sama. Mereka cari-cari alasan buat nolak kenabian Muhammad. Leluhur mereka lihat mujizat tapi hatinya membatu. Nah, keturunannya ini tahu kebenaran tentang Nabi dari kitab mereka sendiri, tapi tetap aja ditolak. Pola yang sama berulang lagi. Al-Quran kemudian ngebongkar praktik yang lebih serius lagi. Namanya tahrif. Ini istilah yang penting banget. Beda sama tabdil yang artinya ganti total. Kalau tahrif, itu tindakan memelintir makna. Teksnya mungkin masih sama,
tapi maknanya dibelokkan jauh dari aslinya sambil dibuat seolah-olah itu otentik. Ini semacam penipuan intelektual yang sangat halus. Dan Al-Quran gak main-main, langsung dibongkar semuanya. Sebagian dari ahli kitab mereka ada yang nulis kitab pakai tangan sendiri, terus bilang ini dari Allah, cuma buat keuntungan duniawi. Mereka sembunyiin deskripsi tentang Nabi Muhammad yang jelas-jelas ada di kitab suci mereka. Kalau di depan orang Muslim, mereka bilang kami beriman. Tapi begitu di belakang, mereka saling ngingetin, jangan sampai kalian bocorin kebenaran itu. Rangkaian ayat ini lalu sampai ke puncaknya, yaitu saat Allah membantah sebuah klaim yang bahaya banget yang mereka yakini. Klaim bahwa keselamatan itu eksklusif buat mereka. Allah kemudian menegakkan sebuah prinsip keadilannya yang universal. Mereka ini pede banget dengan status mereka. Mereka bilang, api neraka nggak bakal nyentuh kami, paling cuma beberapa hari aja. Mereka yakin, kalaupun dihukum, itu cuma sementara. Mungkin 40 hari buat nebus dosa nyembah anak sapi, habis itu pasti masuk surga. Sebuah angan-angan kosong yang dibangun di atas kesombongan. Lalu, Allah meletakkan timbangan keadilannya yang sejati. Di hadapan Allah, yang dinilai itu bukan garis keturunan, bukan juga klaim kosong. Penghuni neraka itu adalah man kasabah sayyi'ah. Siapa saja, siapapun itu, yang mengerjakan keburukan dan dosanya sudah meliputi dirinya sampai akhir hayat. Sebaliknya, penghuni surga itu adalah mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Inilah hukum universal Allah, berlaku untuk semua manusia, tanpa terkecuali. Dan pada akhirnya, cermin itu sekarang diletakkan di hadapan kita semua. Kisah ini bukan cuma cerita sejarah, ini adalah diagnosa kondisi hati. Pertanyaannya untuk kita renungkan, apakah hati kita ini melunak setiap kali mendengar ayat-ayatnya? Atau malah jangan-jangan semakin keras? Apakah kita terima kebenaran begitu saja tanpa dalih? Atau kita masih suka cari-cari alasan buat menolaknya? Inilah pertanyaan inti dari seluruh kisah ini, dan ini layak banget kita renungkan dalam-dalam.